22 tahun. Ya, Itu baru. amazing loh buat aku. Nah, apa-apa kiatnya? Komitmen apa sih yang ditawarkan seorang Bapak Aca itu kepada dirimu sehingga kalian ini bisa terus ya guyup ya sampai saat ini gitu. Tapi untuk masalah kita prinsip agama itu masing-masing, karena kita dari kecil kan udah menganut itu. Jadi kita saling menghormati aja. Kayak aku kalau misalnya lagi puasa, aku siapin dari jam 2 atau jam 3 pagi untuk Sahur. menyiapkan itu dari awal. Aku merasa bangga sebagai orang Indonesia, bukan sebagai Melly Manuhutu ya, bisa tampil di negara orang tapi si penontonnya itu mengapresiasi lagu-lagu daerah yang mereka kan sebenarnya nggak ngerti. Oh, Cemaraknya langsung. Oh iya? Iya, Kuat gitu ya. banget. Motong gitu gergaji. Oh my god. Kira-kira udah punya pacar belum ya? Aduh. Oh, kepo ya. Gimana caranya supaya kita jadi perempuan-perempuan yang tangguh, mandiri, smart, dan penuh toleransi. Nah, Bombeko yubano bungo awe ade. hongke hongke. Alhamdulillah guys, di studio Vena ini kedatangan dua diva. Whitney Houston. Melly, ya Halo Allah. Mbak Vena, ya Oh ampun. my god. Apa nih namanya? My bestie dari tahun 90-an. Jadi guys, ini pasti tahu Meliana Manuhutu itu seorang Amin. penyanyi, seorang model, pemain sinetron. Ya sempat main sinetron. Iya, ya. dan yang pasti ini sekarang sebagai penggiat hidup sehat. Kalau kata Ra ada lagi profesinya petani katanya. Oh, petani. Enggak ya, petani itu punya tema. Dan juga dia punya anak cantik banget. Coba kita tepuk tangan dong buat si cantik. Perkenalkan diri dulu dong sayang. Nama aku Kasya Melif Prakasya. Biasanya orang-orang manggil aku Kasyami atau Kasya. Jadi sekarang kayaknya Kasya lagi ini ya, mulai ya di dunia entertainment iya. ya. Apa sekarang debutnya? Pertama aku waktu itu syuting dulu series buat series catatan akhir sekolah. Terus abis itu ada single sama temen-temen aku, ada namanya DJ Lionel, judulnya Pergi. Nyanyi dong, nyanyi. Ayo dong, jangan mau kalah tadi mama nyanyi. Oke, yang versi lembut kalau Oke. dia. Yuk kita dengerin ya. 5, 6, 7, 8. Pergi tinggalkan aku, pergi ku tak butuh dirimu, pergi habis waktumu, pergi ada dia di hatiku. Jadi liriknya buat orang yang punya hubungan toksik, apalagi kita perempuan, pergi aja tuh semuanya, nggak penting-penting. Harus kuat, kita akan pergi aja, Strong. ngapain dipertahankan ya Strong, kan? ya. Tos dulu saya. Tos dulu sama mamahnya ya. Coba kamera langsung ke situ, pen ke situ tuh ada bapaknya. Tepuk tangan buat Mas Paca. Aca, sorry. Jadi mereka ini duo pasangan yang tidak terpisahkan ya. Amin. Mau tahun 2000, tahun 90 semua terlewatkan sampai 2023. Jadi berapa tahun perkawinan, Say? Kurang lebih ya baru 22 tahun. Wih, tepuk tangan dong penonton, gimana sih penonton bayaran nih? Oh, banyak. Penonton bayaran jadi 22 tahun. Ya, itu baru. amazing loh buat aku. Apa-apa kiatnya? Sebenarnya sih gini aja sih. Aku tuh dari awal kenal sama dia nggak pernah pacaran, malah nggak pernah. Karena kan waktu itu kita udah lumayan berumur ya. Aku tuh waktu itu umur 20-an lah waktu ketemu dia. Udah 20-an gitu. Jadi 24 apa gitu. Terus dia ketemu aku. Kita lagi ngomong kerjaan juga sih waktu itu ya, bukan yang lagi jalan-jalan. Ketemunya sih di klub, cuma ada kerjaan lah kita. Dia lagi ngurusin penyanyi Selomita, aku juga gitu, kita rekaman. Terus dia bilang gini,
gue mau cari istri nih kata dia gitu. Terus aku kan nggak langsung, ya masa langsung terima, nggak lah, saya perempuan saya yang lumayan strong ya, jadi ya udah deh gitu. Tapi aku kasih nomor telepon, kata dia sih nomor teleponnya lengkap banget nih dari pager, zaman dulu masih ada pager dong, belum ada ya pager, handphone apa telepon rumah ada. Akhirnya tuh sudah kenalan, tapi kita dari ketemuan itu akan aku dulu sibuk ya syutingnya, jadi ketemuan gitu nggak pernah mikirin pacaran apa karena tiba-tiba ya, apalagi kan kita berbeda kan, suamiku Muslim dia aku Kristen, jadi ya udah kurus-kurusin nggak tahu gimana ada jalannya Tuhan kasih, kita akhirnya nikah. Sampai sekarang kita gayanya begini aja, maksudnya bukannya gayanya main-main, kita lebih komunikasi. Dari awal nikah sampai sebelum tetap kita begini aja, nggak ada terlalu banyak berubah. Tapi kalau untuk urusan anak, kita disiplin banget. Yang dari orang tua diturun untuk disiplin tanggung jawab tetap oke gitu. Ternyata memang perbedaan itu bukan berarti kita tidak bisa mempertahankan keutuhan perkawinan. Betul. Jadi semua kembali kepada komitmen ya. Betul. Nah, ini komitmen apa sih yang ditawarkan seorang Bapak Aca itu kepada dirimu sehingga kalian ini bisa terus ya guyup ya sampai saat ini gitu. Komitmen apa ya Pak ya? Jadi sebenarnya sih kita, karena perbedaan itu kan orang satu keyakinan aja bisa fragile gitu. Iya. Tapi kalian tuh itu susah loh, apalagi kalian menikah kan lumayan muda kan? Lumayan sih umurnya. Meli berapa? 27, dia udah 30. Oh ya, udah cukup berumur ya. lah. Jadi kita udah lumayan. Kita kan lumayan di dunia yang entertainment nih, kita lumayan bener-bener ya. Aku juga kan lumayan mandiri lah, maksudnya independen juga. Jadi aku sama suamiku sih nggak terlalu banyak yang seperti apa gitu. Tapi kita lebih pikir pokoknya kita menjadi pasangan yang bener-bener apa ya, tetap mikirin masa depan untuk anak-anak. Ini aja anak-anak belum lahir kita udah mesti tahu nih sekolahnya mesti gimana. Kita udah pikir, walaupun gayanya orang lihat aku sama suamiku kayaknya funky gitu. Orang lihat gini, ada kadang-kadang mereka orang meramalkan gini, kayaknya Mary ini pasti suka di gebukin sama suami. Ini orang gede banget, aku yang kecil kurus gitu kan. Ada loh ibu-ibu yang ngomong apa, kamu pasti suka dipukulin sama suami kamu ya, gini gitu. Pasti kamu ini. Jadi aku pikir ya orang kan niat luarnya aja, padahal tuh kita di dalam benar-benar solid dan sangat untuk komitmen tuh sangat serius gitu. Jadi kita tetap begini, kita apa adanya, jangan banyak perubahan. Tapi untuk masalah kita prinsip agama itu masing-masing, karena kita dari kecil kan udah menganut itu. Jadi kita saling menghormati aja. Kayak aku kalau misalnya lagi puasa, aku siapin dari jam 2 atau jam 3 pagi untuk menyiapkan itu dari awal. Dari awal nikah dan tidak berubah ya, puji Tuhan, alhamdulillah sampai sekarang. Pas lebaran juga, begitupun waktu Natal. Waktu di puncak lebih seru lagi. Kalau lagi Natal itu dia ngambil pohon Natalnya dari hutan. Oh, cemaraknya langsung. Oh iya? Kuat gitu banget. Motong gitu gergaji. Oh my god. Gitu. Dibangun. Gue pikir gila, Samson banget gitu ya. Gitu. Pokoknya disiapin gitu. Pokoknya kita benar-benar sama-sama. Jadi apa yang dari menghargai gitu, terus toleransi juga kita tetap jaga. Sampai sekarang amin lah masih kita seperti itulah kondisinya. Saling menghargai aja. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya di rumah udah kayak punya 3 anak, kan dia anak satu-satunya nih. Mama papanya udah nggak ada ya. Manja jadi, ya. Wow, luar biasa. Luar biasa banget, tapi aku sangat menikmati sih kehidupan aku gitu. Maksudnya manjanya tapi kan berkualitas. Artinya betul. Sebagai seorang bapak dan suami tetap bertanggung jawab. Kalau manja-manja dikit itu wajar. Manja banget, tapi ya pokoknya disiplinnya luar biasa. Dia kebetulan dia lahir kan dia lahirnya kecil di Amsterdam. Jadi didikannya agak Belanda. Jadi aku senang juga sih, dan jangan salah, dia tuh, aku kan memang dulu jarang di rumah, jadi walaupun aku sebagai perempuan sama mamaku diajarin kerja sebagai perempuan, tapi dia karena lama di sekolah di Amerika, jadi dia ngajarin aku caranya begini, cuci piring apa segala macam. Jadi dia yang lebih kita saling mengisi intinya. Betul. Kekurangan dan kelebihan dia juga gimana caranya, pokoknya ngatur-ngatur dalam kehidupan. Jadi kita ya seperti ini sampai sekarang, tidak ada berubah gitu. Jadi bahagia di Instagram benar-benar itu bahagia beneran ya. Amin ya, biasa kan cuma ya benar-benar gitu. Oke, aku sekarang mau nanya sama si cantik. Aku manggilnya apa ya, namanya susah banget ya. Kasya aja di Kasya. Itu perpaduan loh. Iya, tuh kayak bahasa Rusia gitu. Iya, jadi kan dia namanya Prakasya. Aku Meli. Jadi katanya jangan sampai hilang ya namaku, soalnya C-nya C yang C-nya C gini gitu, kan. Barsia gitu. Ya udah jadi Kasya. Iya, jadi gimana ngelihat mama papa harmonis, kamu kan tumbuh sebagai anak selebriti ya, terus kamu sekarang masuk ke dunia entertainment. Ternyata suara kamu bagus ya. Makasih Tante. Aku sih lagi mau buat single lagi, terus aku sekarang lagi ikut latihan sama Om Indra Aziz.
Oh, oke. Jadi emang pengen jadi penyanyi nih? Sebenarnya nggak pengen, karena waktu itu ada teman aku tiba-tiba ngajak mau nggak ikut nyanyi. Aku suka nyanyi sama dia tapi di pensi sekolah. Terus abis itu tiba-tiba dia ngajak buat serius. Terus tahu kayak ya udah ayo aja. Tapi aku nggak pernah mau jadi artis sebenarnya. Sama aku juga dari kecil nggak pernah cita-cita artis. Zaman dulu kita cita dokter kan. Iya. Jadi tapi kamu kan juga suka passion kamu masak. Jadi mana yang kamu lagi pingin? Aku harus jadi sebagai apa nih? Sebagai singer apa sebagai Aku imbangin semua kayaknya. Semua mau dicoba. Coba. Wow, terus gimana ngelihat mama sama papa begitu harmonis? Kira-kira kamu ke depannya mau seperti apa nanti ke depannya? Mau kayak mama kah atau kamu punya cita-cita yang lain di luar dari ini semua gitu? Mau sih, aku seneng sih ngeliat mama papa maksudnya harmonis kan, mereka kayak ya berantem wajar lah ya keluarga. Terus tapi kayak apa aku iya suka sih kan banyak ada teman-teman yang kayak keluarganya gimana gitu. So aku ngata kayak aku bahagia aja. Ya, jadi malah pingin ini ya membuat orang tua bangga ya. Ini guys buat kalian yang suka sama brule. Nah, langsung saja pesan. Ayo promosi sebelum aku bacakan ini pertanyaan netizen. Ayo sayang cantik silakan. Ya jadi follow toko jualan aku di Instagram namanya Kacalicious, KACA.licious. Itu aku jualan ada chocolate cake, banana bread, ada creme brulee, ada cheesecake. Itu buat sendiri apa mama buat bantuin? sendiri. Bener, nggak boleh bohong loh ya. Dia nggak mau dibantuin setiap pokoknya mama yang penting dia bikin, aku di dapur. Aku kan nggak bisa bikin kue, aku senangnya masak. Tapi dia bikin sendiri nih, Iya. bersih sendiri. bersih sendiri. Jualan sendiri. Iya, tapi maksudnya aku bantuin untuk promo kan Iya. teman-teman di. Tapi hebat loh, kamu nggak malu? Biasanya anak artis kan nggak mau gitu kan, untungnya nggak seberapa gitu. Kamu kenapa pengen mandiri secara finansial? Kenapa? Karena kan aku suka. Jadi aku karena suka jadi terus keren aja gitu dapat ngasilin uang dari umur masih segini, jadi nggak harus minta ke mama papa juga kan bisa, jadi aku bisa ngasilin uang sendiri gitu. Wah, ya. Tapi luar biasa loh Mel, ini kan parenting sedikit ya sebelum aku bacain. Maksudnya sebagai kalian ini kan artis, tapi aku tahu banget Mel itu sempat menghilang ya dari peredaran gitu ya. Kenapa sih Mel? Apa mau fokus sama keluarga atau gimana sebenarnya Mel? Jadi aku tuh diajarin dari aku sejak dini ya, masih muda seperti umur dia itu sama mamaku orang tua gitu untuk komitmen. Jadi ya maksudnya kalau disiplin lah gitu kan, misalnya untuk sesuatu kayak aku nih waktu zaman SMA sekolah boleh ada pemotretan majalah gadis atau mau syuting iklan, tapi setelah pulang sekolah ya gitu kan. Boleh nyanyi di Jepang promo, tapi setelah pas liburan sekolah ya, sampai si orang Jepangnya juga sampai nggak bisa kotak-kotik izin mamaku. Oke gitu kan. Padahal aku mesti tinggal di Jepang. Terus jadi kebiasaan itu jadinya aku terapkan pas udah nikah. Ya udah deh komitmen aku mau ngurus keluarga gitu. Terus kan mamaku selalu bilang rezeki ada aja Mel kalau emang Tuhan kasih. Yang penting kamu tetap jadi manusia yang berbuat baik gitu kan, disiplin, tanggung jawab sama apa yang kamu lakukan. Jadi ya udah aku tuh selama punya anak benar-benar banyak belajar, balik lagi sama suamiku juga. Oh cara ngurus ini, cucian ini aku tadi kan nggak tahu sama sekali gitu kan. Jadi ini bapak rumah tangga yang baik dong. Amin. Ya. Segala bisa, segala ada ya. Bukan lagi, pokoknya kita benar-benar berduaan deh seru-seruan ngurusin yang bisnis ya. Bisnis juga. Jadi buat kalian tahun berapa ya 2000-an orang nggak terkenal, nggak familiar ya. Tapi kalian sebagai salah satu pioneer ya. Amin. Itu masih bisnisnya. Masih amin puji Tuhan. Alhamdulillah masih sampai sekarang dipegang sama keluarga aku juga gitu kan. Jadi tinggal di mana? Di puncak masih? Sekarang aku udah turun gunung dari tahun berapa kita ya? 2008 ya udah turun gunung. Terus anak-anak karena mesti sekolah gitu, jadi ya udah sekarang tapi aku ada tokonya di Depok ada. Tadi kan di Kemang, terus kegiatan sekarang di Depok di Gria Depok Asri. Apa dong namanya, boleh dong promosi? Namanya tokonya Organik Meli Manuhutu. Gak ada jus organik, kok ya belum ada jus organik. Iya, aku gak dibawain. Ini promosi mulu kagak ada barangnya dari tadi. Nanti kita kasih
Nanti kita kirimin deh. Oke. Jus organik pokoknya juga masih ada sampai sekarang masih eksis. Cuman gitu kalau orang pesen pesen jus organik, tunggu ya, aku tunggu dulu karena kita kan yang fresh ya. Jadi tunggu panen dulu, apa yang panen baru aku bikin buat mereka gitu. Tapi menarik loh guys, biasanya penyanyi itu nggak terlalu concern sama yang namanya tanaman-tanaman atau farmer. Ini kan farmer thing lah Iya, gitu iya, ya. iya. Kenapa sih, apa pernah sakit apa sehingga peduli dengan organik gitu? Oke, sebenarnya sih aku tuh waktu zaman dulu aktif ya Mbak Pena. Aku tuh ada dibilang dokter namanya alergi tingkat tinggi. Jadi orang tuh mesti alergi misalnya 4 gitu. Aku 7 tingkatnya kan Oke. kata dokter THT, sampai aku operasi segala macam nih THT. Terus udah gitu akhirnya aku nggak sengaja waktu tinggal di puncak, gila gue tinggal di gunung, aku gak sukanya laut kayak gitu. Jauh dari mana-mana, akhirnya mau nggak mau ketemu petani, mau belanja juga susah waktu di puncak, rumahnya kan gitu jauh dari pasar. Dikenal, oh ini organik, aku browsing gitu kan, wah ternyata bagus ya buat penyakit. Aku makan itu kira-kira setahun, kok gue biasa gue tiap bulan minum obat dokter THT kok enggak ya gitu. Ternyata tanpa aku sadari dengan makan makanan organik itu menjadi obat buat aku gitu kan. Jadi Ya udah, sembuh ya? Jadi sembuh dari situ. Ya udah dari situ jadi aku mulai menggeluti si organik tersebut. Jadi sharing lah kepada masyarakat. Dan gitu. itu akhirnya menjadikan bisnis ya. Iya, amin. Wow. Ini ada pertanyaan nih guys, langsung aja karena ini pertanyaan adalah amanah, harus dibacakan. Dari Sinta Liscia. Assalamualaikum, seneng banget kedatangan bintang tamu cantik Meliana Manuhutu Organik di podcastnya Vena Melinda. Apa kabarnya kakak cantik semua? Mau nitip pertanyaan. Nomor 1, amin, gimana makasih. caranya kakak bisa lagi membangkitkan musik daerah Yamko Rambe Yamko, Tokecang dan lain-lainnya Wah, supaya ikutin bisa dia. melekat di generasi masa kini yang taunya lagu Korea. Na 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 na. Nah Iya, itu. iya, oke. Nah yang kedua, ini ingat-ingat ya produser pertanyaannya. Sudah lama nggak muncul, kangen kemana aja? Tadi udah dijawab ya, kesibukannya apa aja. Nah dulu pada masanya Kak Meli salah satu gadis sampul yang cantik dan fotogenik. Asik, Tips dong gimana caranya tetap tampil muda belia. Apalagi terlihat seperti kakak adik dengan putri cantiknya. Ini banyak banget sih. Udah ini dulu deh pertanyaannya. Oke, Coba jawab dulu. Oke, yang awal adalah bagaimana membangkitkan gini. Jadi aku senang juga sih musisi yang sama aku akhirnya Iya. kita bisa tampil di Jepang, akhirnya rilis di Jepang ya itu albumnya. Kita mau membawa lagu-lagu daerah Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kalian mau tetap dengerin lagu-lagu daerah daripada lagu-lagu luar, maksudnya aku bilang bukan produk luar tuh nggak bagus. Jadi bisa langsung denger aja langsung Spotify aku atau YouTube aku gitu kan. Jadi ternyata lagu-lagu daerah Indonesia itu bisa dibuat sedemikian rupa tanpa meninggalkan, maksudnya tetap khasnya dari si musik-musik daerah itu gitu kan. Jadi bisa kayak Yamko gitu kan, atau yang tadi dia sebut. Jadi aransemennya Aja dibuat sedemikian rupa, tapi tetap kalau bisa sih sentuh-sentuhan. Jadi kan di album aku tuh kayak ada gendangnya, ada sulingnya, ada penyanyi-penyanyi kayak lagu-lagu apa tuh Aceh Bungong Jempa tuh ada yang Ya, ada tarian. ada tarian. Jadi bener-bener sentuhan-sentuhan tuh masih tetap. Jadi aku merasa bangga sebagai orang Indonesia, bukan sebagai Meli Manuhutu ya, bisa tampil di negara orang tapi Ya. si penontonnya itu mengapresiasi lagu-lagu daerah yang mereka kan sebenarnya nggak ngerti Dan nggak Tapi pernah dengar ya. dan nggak pernah dengar. Mereka benar-benar luar biasa. Jadi orang Indonesia pada saat itu Yamko akhirnya mereka suka juga di Indonesia, aku juga senang. Nah makanya kalau kalian masih tetap mau dengerin lagu-lagu ini, anak-anak anda generasi kita ke depannya juga baiknya ya bisa lihat Spotify atau YouTube aku aja gitu, Meliana Manuhutu. Nah sebelum pertanyaan selanjutnya nih, kamu sayang ngelihat mamah itu kan peduli dengan lagu-lagu daerah. Nah nanti proyek kamu kira-kira ada nggak inspirasi itu? Waduh, nggak ada ya, belum tahu deh tante. Tapi tahu kan lagu-lagu daerah kan? Coba nyanyi, ayo salah satu lagu daerah apa yo? Kita tes nih, generasi muda tahu nggak? Yang kurang beda Iya, ya. iya. Yamko rambe yamko, Asik. aronawa, Ini asli. kombe. Terus Yamko rambe yamko, aronawa, Kombe. Asik. Oke, ini pada pengen tahu kenapa sih Meli kok masih cantik gitu? Apa karena organik itu ya? manis sih kalau orang Ambon tuh Oh, manis sih. Oh, bukan, jangan cantik. Manis sih. Asik. Ambon. Ya, apa? Sebenarnya sih satu, kita selalu bersyukur apa yang Ya. Tuhan kasih apapun kondisinya. Apalagi pernikahan 22 tahun, wah lumayan ganjang-ganjing. Jadi tetap bersyukur apa yang Tuhan berikan. Oke. Terus kedua juga ya hidup sehat gitu ya. Seperti itu aja sih sebenarnya, nggak
Ya nggak terlalu sulit banget, tapi itu orang kadang masa sih cuman gitu aja, tapi benar loh. Kita ada sesuatu apapun yang kita rasakan berdoa sama Tuhan ya. Jangan banyak cerita-cerita sama orang, takutnya banyak yang masukan yang nggak asik, jadi banyak bicara langsung sama, aja konektivitas langsung kepada luar Tuhan biasa, ya. Aku rasakan mukjizat dari Tuhan tuh wah luar biasa Nyata deh. ya. Makanya aku sampai sekarang bisa seperti ini ya karena Iya tuntunan Tuhan, tuh. ya. Jadi buat ibu-ibu yang nonton Vena Melinda Channel jangan suka gibah ya. Di Vena Melinda Channel kagak ada isi gibah, yang ada inspirasi buat kalian gimana caranya makin tua, makin cantik, makin tenang. Bener nggak? Tos dulu ya. Ini ada pertanyaan lagi. Makanan favoritnya apa yang dari Ambon yang paling disuka? Sama rencana 2023 di karir bermusik atau mengeluarkan karya apa atau bikin event atau konser? Yes. Nah, terus terakhir nih, kangen gak sama dunia radio? Emang pernah jadi penyiar radio? Hah? Serius? Pernah. Iya maksudnya aku tuh kadang-kadang juga nggak tahu gimana aku ya, maksudnya orang suka ditawarin, aku orang ini benar gue bisa siaran, akhirnya diajak siaran, pernah juga. Tadi pertanyaan apa betul? Ya udah, itu. siaran radio masih mau nggak? Iya boleh-boleh aja, aku sih seneng-seneng aja itu. Nah rencana yang aku yang 2023 ke 2023. depannya, aku tuh memang rencananya pengen konser, karena kan ternyata pas aku di sosial media lewat TikTok atau lewat Instagram apa segala macam, Meli aduh kangen banget sama kamu. Aku pengennya roadshow seluruh Indonesia. Ternyata aku juga kaget, ternyata banyak yang tahu aku, banyak yang kangen sama aku gitu kan, sama karya-karya aku. Jadi siap-siaplah untuk seluruh Indonesia, ada para promotor, pokoknya para sponsor please ya untuk mensupport ya penyanyi Indonesia ini. Iya. Maksudnya aku yang edisi 90-an ya. Iya, bener-bener yang banyak loh ternyata. Iya. Penggemar mas 90-an tuh militan banget loh. Mereka tuh suka banget kalau kita bisa tampil lagi gitu, nostalgia lagi gitu. Ya. Oke guys, ini banyak banget pertanyaannya, tapi aku harus menanyakan yang berikutnya karena ada lebih dari 40 pertanyaan. Ini dari Dwi Sugihastuti 01. Hai Dwi. Nah, ini rahasia awet mudanya. Tuh semua pada nggak percaya kalau cuma hidup tenang, suami baik, makanan organik. Saya nggak bilang loh itu hidup tenang. Lo kan tenang kalau nggak ada gosip-gosip di infotainment berarti hidupnya tenang. Iya itu ukuran sayang. Nggak apa misalkan yang paling harus ini kan banyak kan yang nonton ya Vena Melinda Channel tuh usia dari produktif lah dari 19 sampai 40-an. Mereka rata-rata tuh fragile masalah hubungan suami istri. Apa mungkin punya nggak sih Meli rahasia awet mudanya selain sabar, selain juga mengurusi suami, mungkin ada tips-tips tertentu bagaimana untuk meladeni suami. Nah itu penting tuh. Oh gitu ya, aku masih iya, apa harus bagaimana, apa harus dandan di rumah, apa gimana, apa suka merayu suami. Nah itu penting tuh. Gimana? Marah ngerayu malah dia ngebully aku. Gede-gedean dikit badannya gendut aku tuh sebenarnya tapi harus jaga badan iya dong. Iya jadi sebenarnya jaga badan bukan cuma untuk ya kalau misalnya kita jadinya sehat tuh kan jadi kalau kita kelihatan jadi cantik kan bonus ya. Jadi yang penting nomor 1 sehat maksud aku. Jadi sebenarnya tipsnya apa? Aku yang tadi aku bilang, aku tuh bener-bener hidup sama suami berdua tuh yang nggak terlalu banyak ngejelimet mikirin ono. Jadi ya bener simple. Pokoknya simple aja. Yang penting kita tuh saling menghargai. Itu beneran bukannya klise ya. Terus saling mensupport. Kalau dia lagi marah kita diem. Kalau saya lagi marah, pokoknya saling gitulah, saling meredam lah gitu, bisa saling tahu lah posisi masing-masing porsinya gitu. Jangan yang satu marah sini marah, pecah deh tuh rumah ya gitu. Terus juga apa ya? Kita saling menghargai aja, kita tahu sifat satu sama lain. Walaupun aku anak bungsu dan satu-satu sebenarnya dua-duanya nih keras nih. Cuman ya udahlah, jadi aku benar-benar balik lagi semua ya panggilan apa sih pendengar kafena gitu, pendengar radio kali ya gitu. Jadi untuk ibu-ibu atau siapapun yang dari muda pengen gimana hidup tenang, balik lagi kita apa-apa selalu berdoa sama Tuhan ya. Jadi kalau lagi nemuin masalah tuh bagaimana caranya? Anak-anak kalian harus arahkannya seperti apa nih gitu kan? Arahkannya, jadi ya balik lagi mereka tuh harus menghargai, harus mendengarkan perintah orang tua. Walaupun zaman sekarang kayaknya zaman sekarang anak-anak susah tahu beda apa namanya tuh didikan nggak bisa. Tetap yang namanya kedisiplinan, menghargai, terus juga apalagi Pak kita Pak?
sopan santun. Ini paling kita malah ada grup keluarga kecil kita namanya sopan santun. Itu harus benar-benar Nama WA grupnya sopan santun. Jadi itu tetap harus dijaga. Jadi dimanapun itu kan kalau sopan santun meskipun sudah zaman di dunia eranya manapun tetap. Jadi contohnya nih gimana? Contohnya yang sopan santun tuh gimana? Misalkan pulang nih malam apa? Minta maaf atau gimana? Sebelum Contoh sopan santun ya biar yang nonton tahu sopan santun kan, tuh. Aku kalau misalkan aku janji sama mama pulangnya jam, misalkan aku janji pulang setelah maghrib, terus aku setelah maghrib belum pulang, biasanya ya aku minta maaf terus tapi nanti hukumannya nggak boleh main dulu selama berapa bulan gitu-gitu. Handphone handphone masih dipegang. Oh iya? Gitu Iya. ya. Kalau habis melakukan kesalahan. Tapi kamu nggak berontak tuh kan kalau teman-teman yang lain udah gitu gimana kamu caranya? Gimana tuh? Aku lebih ke ya udah aja sih sebenarnya. Tapi di antara mama sama papa mana yang paling cincai lah, kekinian yang paling bisa ngerti lah? Awalnya aku kira mama, ternyata papa. Nggak taunya papa yang paling pengertian. Oh papa. Karena kesayangan papa ya. Kalau anak cewek kan kesayangan papa loh guys. Iya. Iya. Oh gitu. Iya gitu ya. Jadi itu penting ya ternyata ya di era yang sekarang yang namanya anak tetap harus tahu kalau orang Jawa bilang unggah-ungguh ya. Iya, Kenapa sih harus begitu? Kenapa? Karena kan kita semua itu kan berawal hidup seorang manusia itu dari keluarga. Jadi jangan kan pasti kan gini. Ya ampun, misalnya gini sampai Mbak Feni gini, nih anak kurang ajar banget sih. Misalnya contohnya kasarnya aja kita ya, kok nih anak gak on time sih datang janjian gini. Maksudnya kan pasti, nih pasti mama papanya gak ngajar. Maksudnya gitu biasa. Bukannya kita mikirin omongan orang, tapi kedepannya dia juga bisa jadi manusia yang paling gak kedepannya positifnya bisa menginspirasi. Aku belajar dari dia. Jadi ya aku kaget juga. Contoh nih kemarin tadi 2 hari yang lalu deh, kalau nggak salah 3 hari yang lalu tiba-tiba ada saudaraku telepon, Mel gimana sih kok anaknya bisa tiba-tiba bisa nyanyi, kok bisa ini, kok bisa ngikutin perkembangan anak lo gimana? Gue bilang, oh ternyata ada yang menginspirasi juga ya gitu yang aku jalanin. Gimana Mel tipsnya? Ya kan berarti kan mereka terinspirasi ya. Jadi aku bilang ke anakku, jadi kita bukan minta omongan orang juga, tapi paling nggak kita bisa lah menginspirasi banyak orang. Nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia gitu. Iya, emang bener sih orang tua tuh harus punya konsep karena anak itu seperti kertas putih guys. Jadi kalau orang tuanya tidak mengkonsep, nah itu yang masalah. Nanti kalau udah gede udah nggak bisa dibentuk ya. Feral sama Atala ya terima kasih sama mama ya. Nah ini dari Irohmia. Assalamualaikum Mama Vena. Selamat malam Kak Meli Manuhutu nih tadi malam berarti. Iya. Saya mau nitip pertanyaan. Mama Vena kasih tahu dong sama Mama Meli bagaimana kabarnya sekarang. Apakah masih aktif jadi penyanyi setelah terjun di dunia politik? Kamu Pernah waktu itu di dunia politik? 2014. Oh, dari aku Nasdem. Aku kan iya. di pertanian kan. Oh iya, kita ketemu di situ. Aku di pertanian kan. Jadi mereka minta aku karena aku di bidang pertanian itu. Oh gitu. Untuk menaikkan. Tapi sekarang masih ini kan 2019 tahun depan aku nih. Lebih di jadi 2019 2024 sorry. Aku enggak ikut nyali tapi aku di Sayapata ya tetap aku lebih ke pertaniannya. Oh gitu. Karena aku banyak aktivitas juga kan sekarang maksudnya aku sekarang aja nih lagi mau kembali lagi, mau ada keluar single, mau keluar lagi kompilasi bersama teman-teman 90-an. Oh iya aku lihat tuh 89 iya, sama si siapa aja kemarin aku lihat. Oh ya itu nanti mau ada acara yang di Lintas Melawai bersama Mas Denny Malik, ada Mbak Vina Panduwinata apa semuanya. Pokoknya kita mau balik lagi ternyata yang balik lagi 80-90-an tuh mau hits lagi gitu kan. Nah ini dari pertanyaan untuk Kaca Melif ya. Apakah akan diarahkan benar-benar jadi model, penyanyi dan artis sinetron profesional seperti mamahnya? Tuh, gimana? Beban gak sih jadi anaknya seorang Meli? Enggak juga sih. Karena aku lupa kalau mama artis. Karena lama gak tampil ya. Di rumah bener-bener kita suasananya bener-bener santai banget ya. Mereka juga tahu dari misalnya dari orang tua murid atau dari orang-orang mama kamu oh iya gitu-gitu. Sebenarnya aku juga nggak mengarahkan dia Mbak Vena untuk ke situ. By nature orang lihat dia, ngajak dia syuting apa gitu sih, bukan aku yang. Tapi beban ya kan sekarang kan kemarin di dunia series ya, maksudnya dunia acting, ada yang nggak banding-bandingin. Oh kamu tuh apa kamu memperkenalkan diri sebagai anaknya Meli gitu? Enggak sih, tapi orang yang kenalin kamu anaknya Meli ya, so kayak iya aku anaknya Meli Manuhutu gitu-gitu. Cuman bebannya sih enggak sih menurut aku beban sama sekali. Dulu malah aku tuh takut buat masuk kayak
di film-film atau nyanyi, karena dulu aku takut kayak lighting kayak gini. Dia pernah diajak aku lagi syuting gitu, dia nangis, wah kenapa lagi? Dulu pernah ganggu waktu deh. lagi pertama kali masih kecil diajak nonton premier sama mama, kan ada yang interview, ada yang ya, terus habis itu aku kayak banyak cahaya kan, karena masih kecil nggak pernah lihat mama syuting, terus aku nangis banget karena aku takut ini ngapain sih orang pengen nonton kok malah di videoin gitu. Tapi sekarang udah mulai jadi malah terjun ke dunia. Tapi dia enjoy sih, aku senengnya gitu, deg-degan juga pertama kali syuting bisa ngeliat ternyata dia enjoy. Dan katanya banyak yang seneng dia tuh natural, jadi nggak niru aku atau yang lain gitu. Tapi emang mukanya cantik banget sih. Aduh, pasti papahnya nih sayang banget. Kira-kira udah punya pacar belum ya? Aduh. Oh, kepo ya. Pasti kayaknya bapaknya udah boleh nggak pacaran? Kan udah umur berapa sih? Tahun ini 18 tahun. Menurut Boleh kamu sih. anak-anak muda Indonesia seperti apa sih? Gimana tuh maksudnya? Menurut kacamata kamu sekarang, kamu ngeliat anak-anak muda Indonesia di mata kamu seperti apa? Anak muda zaman sekarang gimana ya? Menurut aku sih rata-rata banyak anak muda sekarang tuh sukses ya, walaupun jadi yang cuman influencer atau selebgram, kayak mereka ada yang udah bisa beli rumah gitu, mobil, keren sih menurut aku. Yang kayak gitu-gitu keren sih mereka. Aku juga kadang suka ngeinspirasiin gitu, ngelihatnya keren, pengen ikut juga kayak gitu kan. Keren bisa beli rumah misalkan dari umur sekarang gitu sih. Jadi kamu ambil positifnya ya, bahwa menjadi anak yang mandiri itu justru lebih membanggakan orang tua ya. Tuh, ini banyak banget loh yang Karena nanya. mereka suka bilang, aku mau kayak mama deh, 15 tahun udah punya. Kan waktu itu karena yang syuting di Jepang emang ya, yang mesti punya prestasi. Betul. Ini ada pertanyaan nih Mel. Gimana caranya Kak Meli mengimprovisasi sebuah lagu? Karena setiap lagu itu dinyanyikan Kak Meli selalu enak dan lain gitu. daripada yang lain. Caelah. Cihu, coba gimana? Jadi intinya sih kalau jadi penyanyi itu harus punya karakter sendiri, jangan ikutin misalnya Kavena keren nih sekarang nih aku ikutin, bahkan jangan gitu. Jadi punya gaya sendiri. Kavenanya misalnya siapalah penyanyi Ruth Sanaya keren, tapi jadi kita jadilah diri sendiri, be yourself. Jadi orang dengar juga enak. Pas baru denger si Meli gitu, si Ciri ini khas gitu. ya. Baru denger, baru podcast buka YouTube, Kavena, jadi kedengeran kan gitu. Aku pasti gitu, be yourself Ciri khasnya aja. apa sih seorang Meli? Nggak tahu, kata mereka suka, aku yang suka nyanyi yang tadi aku yang Improve, ala-ala Whitney Houston. Nyanyi dong satu lagu dong. Ini suara nyanyi lagi nih. jadi suara bagus nih karena makan organik ya kayaknya salah satunya. Bener nggak sih? Ngaruh nggak sih? Enggak ya? Enggak. Kalau makan organik ya nggak tahu, aku bilang kata zaman sekarang katanya Kak Mbak Meli awet muda jangan makan organik, bisa kali satu. Iya. Terus kedua juga ke kulit juga, sama ini body juga. Ingat gak sih kalau aku balik lagi zaman dulu ngeliat ibu-ibu kok bisa pakai kebaya singset, mereka kan dulu belum kena bener. makanannya, Korset. belum kena makanan-makanan yang Iya, direkayasa gitu kan. Jadi itulah aku mah mungkin kelebihannya itu gitu. Oke. Kalau suara ya itu Tuhan yang kasih ya. Jadi Tapi maunya- masih latihan dong. masih latihan Masih. sendiri di rumah. Sekarang udah enak, udah ada YouTube. Vocalizing ya, oke. La 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 la. I wanna dance with somebody. Woo. I wanna feel Duet the dong, duet, heat duet. with somebody. Asik, ayo dong. Nggak usah. Hey, wanna dance with somebody. With somebody who loves me. Tepuk tangan dong. Hari ini aduh serasa nonton Whitney Houston ya. Dari mana? Dari puncak, Dari puncak. ya. Nih banyak banget yang pengen mungkin kasih sosialisasi ya sama penonton. Gimana caranya supaya kita jadi perempuan-perempuan yang tangguh, mandiri, smart dan penuh toleransi. Nah, di zaman sekarang nih guys, toleransi itu sebagai hal yang mahal, benar nggak? Tapi kalian berdua nih, maksudnya Aca sama Meli itu sudah membuktikan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia tuh eksis gitu, dan itu harga mati ya. Nah, itu gimana sih? Tadi kan udah disebutin kita harus saling mengalah, tapi kalau masalah keyakinan tuh gak sesimpel yang kita ngomong, benar nggak sih? Iya benar. Jadi balik lagi sebenarnya yang tadi emang saling menghargai itu kayaknya kedengarannya klise banget, tapi itu dimulai balik lagi dari rumah. Kita menghargai ya kan, orang tua sudah mengajarkan dari kecil, dari sekolah apa semuanya udah tahu. Jadi apa yang pendapat dari suami, kita harus sebagai istri bangun pagi, atau dari mamaku ngajarin kalau udah nikah bangun pagi siapin makanan buat suami. Terus misalnya mengingatkan dia untuk beribadah gitu. Oh, sampai beribadah juga
Iya harus saling mengingatkan lah gitu paling nggak kan ya gitu. Ya bukannya ini gimana maksudnya ingat ya gitu kan misalnya gitu. Kalau dia misalnya kita lagi kemana-mana aku sholat dulu ya gitu. Aku jadi ya pokoknya gitu deh kita saling menghargai gitu. Jadi kan semua itu kalau kita mulai dari rumah, didikan yang baik ya berarti ke masyarakat pun jadinya bisa baik lah. Itu pasti menurut aku ya? Pasti itu. Jadi kalau kita lihat orang kok begini banget sih berarti ya itu balik lagi Sesuatu di rumah dari rumah tangganya. nih ada nggak beres gitu sih menurut aku ya Oke, dari kecil oke. aku yang ngerasain. Tapi berarti di sini kalau boleh dibilang memang Aca ini sebagai kepala keluarga dan imam yang baik ya. Ya, amin, Karena kan amin. istilah katanya nggak gampang kan Mel ya. Yang Betul. namanya masalah keyakinan itu kan sensitif sekali ya Betul. guys ya. Tapi artinya di sini kedewasaan Meli dan Aca untuk ya kayak pilihan anak-anak untuk Iya. mengikuti keyakinan. Maksud Katanya suami. nanti ada umur berapa? 18 tahun tadi Meli cerita. Oh iya, jadi Gimana gini. tuh? Oh iya, jadi suami aku kan ini sebagai imam kan kalau imam itu berarti yang harus yang sebagai kepala yang mengatur semua Iya. rumah tangga ini, yang memimpin maksudnya Iya. kan gitu kan. Jadi dia pengen kan dia istilahnya gini deh kasarnya. Aku kan nggak tahu ya kapan dipanggil Tuhan nanti paling nggak waktu Tuhan tanya ya kan nanti gimana nih anak-anak lo udah lo ajarin nggak nih bisa kamu ada ajarin untuk sembah sholat apa segala puasa gitu. Dia kan jawabnya nggak mungkin kaleng-kaleng atau zaman sekarang pura-pura. Ya Tuhan juga lihat ya betul sesuai yang diperintahkan gitu. Anak-anak saya mendengarkan perintah orang tua. Nah dari situ ya jadi aku bilang ya udah deh nggak apa-apa anak-anakku tuh sama-sama agama kan mengajarkan kebaikan. Betul. Nggak ada yang bilang agama ini ngajarin saling membunuh apa nggak ada. Jadi aku pikir nggak apa-apa mau Islam atau mau Kristen atau agama pun aku terima aja yang penting kebaikan. Dan gitu pas umur 18 ya kita pikir ya mereka kan sudah bisa berpikir ya maksudnya bisa memilih lah gitu. Boleh lah asal yang tetap jalan yang terbaik gitu buat hidup mereka. Jadi guys kalau kita lihat juga Meli ini tidak egois ya. Maksudnya anak-anak dibebaskan nanti di usia 18 tahun tapi untuk dari umur 0 sampai saat ini memang di bawah keyakinan Masa- bapaknya itu iya. gak ada masalah Nggak ya. masalah. Kasya ya, Kasya ini terlihat sekali tumbuh dengan sehat, dengan bahagia. Nah, kira-kira ada nggak yang pengen kamu sharing sama yang nonton Vena Melinda Channel yang usia kayak kamu yang mungkin keluarganya tuh ada perbedaan tapi kalian tetap fine-fine aja gitu loh. Aku sih kita di rumah nggak yang orangnya bukan yang kalau misalkan kita emang toleransi. Aku ikut Lebaran juga, ikut Natal juga. Terus dulu kecil aku malah suka ikut mama gereja karena masih kecil. Karena kan papanya nggak bisa ikutin ke masjid kan jadi Aku ikut ke gereja. Dulu aku pernah sekolah minggu juga, cuman itu buat karena masih kecil aja iseng ikut saudara. Terus abis itu kita di rumah bukan yang agama ini udah ikutin ini aja, yang ini nggak usah dilihat gitu. Enggak sih, kayak dua-duanya kita jalanin. Kayak mama suka misalnya gereja di rumah online, kita di rumah kita denger juga tetap. Karena kan anak-anak umur segini kayaknya cuma si orang tua ini deh si mama papa nih ngajarinnya begini. Lihat aja ternyata benar loh secara agama gitu. Aku sih bilang gitu karena aku men-sharein pengalaman aku lah gitu. Balik lagi ya ke agama itu gitu ke Tuhan lah gitu. Iya tuh guys keren Itu aja ya. sih. Jadi yang Sesimpel namanya itu. perbedaan itu sebetulnya bisa kita antisipasi. Bisa. Yang penting ada kedewasaan ya Betul, di dan orang tua bersikap, bahwa anak-anak nanti juga akan menentukan hidupnya sendiri Iya. termasuk keyakinan ya. Jadi menurut aku sih nggak ada masalah dan ini bisa jadi contoh guys. Jadi apalagi yang kita sama keyakinannya, mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan. Tuh makanya nonton Vena Melinda Channel, jangan di skip iklannya ya. Penting. Ini terakhir nih Iya. karena Meli juga ada acara Iya. guys. Aku pengen dong Meli ini mumpung ada suami tercinta. Caelah. Huhuy. Iya. Apa nih kata-kata kan 22 tahun mengarungi kehidupan dalam suka dan duka itu bukan hal yang mudah. Aduh, dia sampai Say- melek loh. Gue ngomong. Say thank you ke atau apa yang belum pernah disampaikan selama ini ya kalau kalian ngobrol-ngobrol di rumah gitu sebagai tanda terima kasih karena kan perkawinan itu guys nggak bisa cuma kita sendiri yang sebagai istri kekeh untuk mempertahankan, itu pasti ada andil sang suami yang sama-sama ingin mempertahankan cinta dalam keluarga. Say something boleh? Ternyata ada lagu ting 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 coba. Oke. Oh biar dramatis itu. Manggilnya apa?
manggilnya Aca Kak. Kadang-kadang ya kalau ini Pak gitu kan, Papa Aca gitu kan. Papa Aca, Cia. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini dan selamanya ya harus ya. Catat harus selamanya kita bersama dan kita saling pengertian walaupun sering gonjang-ganjing perdebatan atau argumen dari rumah tangga, biasa itu bumbu-bumbunya gitu ya. Jadi terima kasih juga atas pengertiannya ya, yang saya suka lupa, apa saya kadang-kadang suka bawel banget. Kalau malam dia suka bilang, "Mama, saya mau tidur, bisa nggak diem?" Gitu. Bawel, cuma 24 jam bawel kok kan. Terima kasih menerima kebawelan saya gitu ya. Jadi kamu juga ketularan. Jadi kita sama-sama bawel. Jadi menurut aku sih kamu benar-benar pasangan yang apa ya? Kalau mau terus terang ya, semuanya nih seluruh Indonesia, seluruh dunia manapun kalau dengerin podcastnya Mbak Vena, sampai sekarang sih aku nggak merasa kayak udah nikah sama suami, kayak temenan aja, udah temen hidup aku banget. Kita berdua ya. Bener-bener kayak temannya gak sih? Kalau sampai lupa pernah nikah ya? Maksudnya bukan begitu, maksudnya bukan saking udah kayak temen gimana? Chemistry-nya udah temen. Jadi gini kita bercanda ketawa-ketawa, cerita tentang pacara dia kayak apa. Aku tuh bener-bener ada yang hubungin aku sih, misalnya gini gimana, aku tuh semua cerita sama dia. Jadi semua terbuka, tidak ada rahasia. Jadi aku nggak mau sampai gini. Cak misalnya kafenya si Meli Lokman, jadi dia udah tahu si Meli, jadi gitu. Nah gimana supaya nggak ada yang satu sama lain perselingkuhan tuh gimana menurut seorang? Nah itu saling karena terbuka itu cerita. Ya? Kalau dia gini, dia kan gitu ya namanya laki-laki ya. Aku terus terang nih, kalau punya suami-suami yang suka buka sosial media yang genit-genit seksi-seksi, aku mah diem aja, berarti dia masih normal saudara-saudara ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa tuh dia lihat cewek-cewek cantik seksi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan dia masih normal. Kok dia ke cowok siapa pusing? Kalau kan dia juga rajinnya sholat tuh 5 waktu juga. Oh iya, kan? yang Jadi penting itu. masih inilah semua tuh yang penting balance. Iya betul. Hidupnya balance. Jadi makan organik di rumah dulu, jadi nggak apa-apa gitu. Ini di rumah aja. Ini yang organik, itu yang non organik ya. Aduh, gitu aja. Sesimpel itu, tapi emang kadang-kadang orang susah ngerjain. Iya. Santai aja, dikendorin aja say gitu. Asik ya. Aja. Nah nih, buat anak-anak remaja seluruh Indonesia, gimana caranya supaya kita bisa jadi anak-anak yang berkualitas meskipun orang tua kita mampu, tapi kita pengen nggak malesan, pengen cari uang sendiri untuk bisa mandiri. Mungkin boleh di-sharing nih. Mungkin itu dari kemauan sendiri ya. Aku jualan ini juga bukan yang disuruh mama, kamu jualan ini ya, harus jualan ini, kamu harus ikut ini ya, enggak. Karena aku juga kalau misalkan gak mau ikut, aku bilang ke mama aku gak mau ikut ini, aku soalnya kurang suka atau akunya gak mau gitu. Tapi mama juga tetap support kalau misalnya aku pilih, aku series kemarin aku terima, jadi mama ya udah kamu jalanin aja gitu kan. Kamu kalau kamu suka pasti kamu bakal jalannya bakal enak kok gitu kan. Terus kayak jualan aku yang kue-kue itu juga karena aku pengen jualan sendiri karena modal sendiri. Modal sendiri. Iya. Modal Iya. sendiri. Karena kan dia ada tabungan. Jadi aku tuh biasa mereka menabung dari kecil. Dan yang terus terang ya dari aku ngasih tahu dia bagaimana cara membagi hasil penjualan dia. Jadi dia harus investasi. Ada investasinya, modal awal ya. Nah, maksudnya setelah dia berjualan ada investasinya juga. Dia harus investasi misalnya kemana lah gitu, apa deposito, apa emas kayak. Terus abis itu dia sama ada musik operasional, jadi gitu. Diajarin sedini apa yang aku pernah rasakan masih kecil. Makanya ya begitu sampai sekarang aku bisa tetap stabil begini karena aku bilang rumah ada apa-apa dari semua orang tua ada. aku share ke mereka gitu. Oke, jadi yang terakhir nih, say thank you dong buat mama sama papa. Aduh, buat mama papa, aku jadi malu. Buat mama papa, makasih udah ngajarin aku banyak hal dari kecil sampai gede, terus udah sabar sama aku yang kadang-kadang suka agak stubborn ya. Stubborn ya, keras kepala. Terus semoga nggak capek ya ngurusin aku. Emang kamu kenapa? Nggak, biasa anak-anak sekarang jadi tetap kita mesti sabar gitu. Tarik ulur guys. Tarik ulur. Ya. Anak sekarang nggak bisa cuma dikencengin doang, kabur tuh anak ya. Oke, thank you sekali lagi ya buat Kasya dan juga Meli. Makasih. Ini pengalaman luar biasa bahwa berkeluarga itu bukan hal yang menakutkan guys. Yang paling penting komitmen dan niat baik, juga konsisten ya. Jadi yang namanya berkeluarga
Kalau enggak dua-duanya konsisten, komitmen dan punya niat baik, itu akan fragile. Mau satu keyakinan atau berbeda keyakinan itu bukan masalah. Bener kan Mel? Jadi sekali lagi thank you so Iya, much. sama-sama. Thank Nanti aku you. tunggu kue-kuenya dan jus-jusnya. siap, Dan buat Tante. kalian yang mau hidup sehat, cantik, hidup tenang dan awet muda, langsung beli aja organik di Organik Meliana. Meli Manuhutu, Ya, dan ya. juga brule-brule di Kasyalish. Oke guys, thank you for watching Vena Melinda channel. Jangan lupa untuk selalu nonton ya. Bye bye. Thank you, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyanyi dong, nyanyi dong. Nyanyi lagi apa lagi? Ayo, kita bertiga Di nyanyi. sini, aku menunggu kasih. Asik. Duet dong. Menanti dan menanti, tapi kau diam 1000 kata. Tapi kau jauh. Jauh dariku, ku cari-cari.